Imam Syirazi memegang pada pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Mulai dari bayang-bayang sama dengan bendanya sampai terbenam matahari, itu yang dipegang oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kali ini kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mawaqitis sholati, bab waktu-waktu sholat. Awal waktu zuhri, awal waktu zuhur adalah idza zalatis syamsu, apabila matahari tergelincir. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur idza shara dhillu kulli syai'in, apabila bayangan benda mislahu, sama dengan bendanya. Jadi waktu zuhur itu adalah diawali dengan tergelincirnya matahari. Kalau di Indonesia tergelincir matahari dari timur menuju ke arah barat, sampai idza shara dhillu kulli syai'in mislahu, sampai seperti bayang-bayang yang ada pada benda itu sama panjangnya dengan benda itu. Jadi ketika bayang-bayang sama panjangnya dengan benda itu, maka berakhirlah waktu zuhur. Ghairadhilli alladhi yakunu lisyahsyi inda zawali, tetapi bukan bayang-bayang seseorang yang pada saat di waktu zawal itu. Karena pada saat waktu zawal, pas matahari tengah di atas kepala kita, itu kan ada tergelincir sedikit. Di situ mulai ada perbedaan antara benda dengan bayang-bayangnya, dan di situ ada persamaan antara panjangnya benda dengan panjangnya bayang-bayangnya. Artinya bayang-bayang berada tepat di bawah benda tersebut. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah panjangnya bayang-bayang itu sama dengan panjangnya benda itu. Wa dalilu alaihi maruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalilnya adalah berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammani Jibrilu alaihi salam, aku diimami oleh malaikat Jibril alaihissalam inda babil baiti, di depan pintu Ka'bah, marrotaini, sebanyak 2 kali. Fasolla, di sini tertulis fasolla baina duhri, tetapi artinya tidak cocok. Maka yang cocok itu adalah fasolla bi al-zuhra, maka malaikat Jibril sholat bersamaku sholat zuhur fil marrotil ula, pada pertama kali malaikat Jibril sholat zuhur bersamaku, kata Rasulullah SAW, kina zalati syamsu, pada saat matahari tergelincir, wal fai'u mithlus syiraki, sementara itu bayangan benda itu mithlus syiraki, seperti tali sendal, artinya tipis sekali. Begitu bayangan sudah terlihat lebih panjang sedikit dari bendanya, itulah masuk waktu zuhur. Shallabi al-marratal akhirata, lalu beliau menyampaikan malaikat Jibril sholat bersamaku yang kedua kalinya, hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu, sampai pada saat matahari punya bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Jadi waktu sholat zuhur itu adalah mulai bayang-bayang matahari itu ada saat tergelincir ke arah barat, sampai bayang-bayang itu sama panjang dengan bendanya. Begitu waktu sholat zuhur yang dijelaskan oleh malaikat Jibril pada saat Rasulullah SAW sholat pertama kali, sholat zuhur diimami oleh malaikat Jibril, dan sholat yang kedua kalinya diimami oleh malaikat Jibril pada saat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Faslun, fasal, awwalu waqtil asri idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Awwalu waqtil asri, awal waktu asar, idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu, dimulai dari saat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya.
Wazada adna ziyadatan, tetapi lebih sedikit lagi. Artinya ketika bayang-bayang itu persis ada lebihnya sedikit, saat itulah mulai masuk waktu asar. Wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Wa akhiruhu, dan sholat asar itu atau waktu asar itu berakhirnya idza shara dhillu kulli syai'in mithlaihi, apabila bayang-bayang benda itu menjadi dua, bayang-bayang bendanya menjadi dua, jadi temeram begitu menjadi dua karena sudah menjelang maghrib. Itu adalah akhir waktu sholat asar. 5. Ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasallabi Jibrilu al-asra, malaikat Jibril salat bersamaku salat asar, hinaka nadillu kulli syai'in mithlahu, yaitu pada saat pertama sekali salat asar, pada saat matahari memiliki bayang-bayang sama dengan bendanya. Tsumma shalla bil marratal akhirata, lalu malaikat Jibril salat bersamaku yang kedua kalinya, hinaka nadillu kulli syai'in, ketika bayang-bayang benda, bayang-bayang sesuatu, mithlaihi, memiliki dua bayang-bayang. Jadi sholat yang pertama kali Rasulullah bersama malaikat Jibril sholat asar, itu pas bayang-bayang matahari sama panjang dengan bendanya. Kemudian sholat yang kedua pas bayang-bayang matahari itu menjadi dua pada benda tersebut. Benda tersebut ditegain, kemudian muncul bayang-bayang, bayang-bayangnya kembar. Itulah akhir dari sholat asar, waktu sholat asar. Tsumma yadhabu waktul ikhtiyar. Kemudian kalau sudah bayang-bayang menjadi dua itu, hilang waktu ikhtiarnya. Wa yabqa waktul jawaz wal ada. Kemudian setelah waktu ikhtiar hilang, yang ada, yang sisa adalah waktul jawas dan waktul ada. Waktul jawas itu adalah waktu yang boleh, waktul ada itu waktu pelaksanaan sholat asar. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Kalau matahari sudah terbenam sempurna, maka tidak boleh lagi sholat asar. Wa qala Abu Sa'id al-Istakhari, menurut Abu Sa'id al-Istakhari, idza shara dhillu kulli syai'in mithlaihi, akhir waktu asar itu adalah apabila bayang-bayang benda itu menjadi dua. Fatatis sholatu, pada saat itu hilang atau habis, terlewat waktu sholat, setelah waktu sholat asar, kalau bayang-bayang sudah menjadi dua. Wa yakunu ma ba'dahu waktul qadha, dan waktu sesudah itu disebut dengan waktu qadha. Wal madhabul awal, Imam Syirazi memegang pada pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama yang dipegang oleh Imam Syirazi adalah waktu asar itu dimulai dari bayang-bayang sama dengan bendanya dan melebihi sedikit sampai terbenam matahari. Jadi pendapat pertama itu waktu sholat adalah mulai dari bayang-bayang sama dengan bendanya sampai terbenam matahari. Itu yang dipegang oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. 5. Ruya Abu Qatadah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf As-Sirazi ini memegang pendapat yang pertama karena berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisat tafritu fin naumi, orang yang berlebih-lebihan itu bukanlah pada saat dia tidur. Innamat tafritu fil yaqdati, sesungguhnya orang-orang yang berlebihan itu adalah pada saat dia sedang bangun. Maksudnya apa? Antu akhira sholatan, mengakhirkan sholat, hatta yadkhula waktu sholatil ukhra, sampai masuk waktu berikutnya. Jadi pendapat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf inilah yang dipegang berdasarkan riwayat dari Qatadah. Orang yang berlebih-lebihan itu bukan orang yang sedang tidur. Artinya orang tidur kalau waktunya lewat masih tetap ada. Kalau orang yang sudah bangun kemudian waktunya lewat, maka di situ sudah nggak bisa lagi dipakai. Artinya dia harus qadha dan dia mendapat dosa. Tapi kalau orang tertidur tidak mendapat dosa. Untuk itu dikatakan yang dimaksud orang yang berlebihan di sini adalah menunda-nunda waktu sholat sampai masuk waktu sholat yang berikutnya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.